Kembalinya Dewa Perang bab 1361-1370. Novel Tun, bab 1361. Levi Garrison tersenyum, saya tidak ingin dilaporkan sendiri. Tapi di depan wajah nenekmu, akumu jangan main-main denganku, karena kamu tidak mampu. Begitu Levi Garrison mengatakan ini, semua orang di keluarga Lopez terkejut. Kemudian mereka tertawa. Kamu gila. Apa itu Levi Garrison? Wanita tua itu adalah saudara perempuan dari pucuk pimpinan klan Sishu. Seorang cacat di kursi roda, dia tidak mampu membuat. Pernyataan kejam Levi Garrison terlalu tidak teknis, bukan? Mata wanita tua itu memadat, wajahnya berubah. Aku tidak mampu membayarmu, apa kamu yakin? Wanita tua itu berkata dengan dingin. Levi Garrison, bodoh. Bahkan jika kamu adalah Dewa Erudia, wanita tua itu akan memberimu 3 poin paling banyak, jadi dia tidak akan bertemu denganmu. Yang lain mencibir. Levi Garrison memandang yang lain dan mengangguk pada wanita tua itu, saya yakin. Oke, kalau begitu kamu tahu bagaimana aku tidak bisa perasaanmu. Aku tak sabar untuk itu. Jika saya tidak bisa khawatir Anda, saya akan senang untuk Zoe dan Levilia. Wanita tua itu membocorkan Levi Garrison. Jika aku tidak bisa menunjukkannya, aku tidak akan membiarkanmu melihat Zoe dan Levilia dalam kehidupan ini, tapi aku juga akan mengajarimu. Wanita tua itu marah kata-katanya dan berkata marah. Levi Garrison berpikir dan berkata, 3 bulan. Saya akan menjemput Zoe dan Levilia. Biar kamu yakin. Dia berhutang kepada Mesias selama 3 bulan untuk mengeluarkan kekuatan gelap Erudia ini. 3 bulan ke depan diperkirakan akan sangat berbahaya, tetapi lebih aman bagi Zoe dan Levilia untuk tinggal bersama wanita tua itu. Akibatnya, dia akan mengirim seseorang untuk melindunginya. Kedua, keluarga Subarat akan melindungi. Dengan perlindungan ganda, lebih aman. Hanya saja Anda tidak dapat melihat Levilia dan Zoe kapan saja. Tapi demi Erudia dan masa mahal, dia harus mengusahakannya. Dia sudah merencanakan. Gunakan 3 bulan untuk melenyapkan semua kekuatan atau orang yang mengancam Erudia. Dia ingin membersihkannya. Jadi berdasarkan ide ini, Levi Garrison memesan periode 3 bulan dengan wanita tua itu. Dengan cara ini, mengapa wanita tua mencegahnya melihat Zoe? Dia pasti akan memperkuat perlindungannya. Kentut, Levi Garrison hanya memperlambat untuk memperlambatmu. Dengan sengaja menetapkan tenggat waktu agar kami bisa melepaskanmu sekarang. Zona. Levi Garrison, jangan terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa pergi hari ini. Semua orang di keluarga Lopez menjadi target transfer Levi Garrison dan ingin keluar dari masalah. Tetapi wanita tua itu sangat penasaran. Oh, 3 bulan kemudian, aktif kamu kembali ke posisi Erudia God of War. Jika kamu dapat kembali ke posisi Dewa Perang Erudia, kamu akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan keluarga Subarat. Di mata 4 penguasa gerbang, mereka semua setara atau bahkan lebih tinggi dari Dewa Perang Erudia. Anda dapat memberikan 3 poin kesopanan, tetapi Anda tidak boleh kehilangan momentum dan kekuatan Anda. Bahkan hancur. Levi Garrison tersenyum dan berkata, tidak. 3 bulan kemudian, saya akan membuat Anda semua mengerti bahwa keempat gerbang-gerbang akan diinjak oleh saya. Kamu benar-benar tidak bernilai. Kata-kata Levi Garrison menarik perhatian serius di antara semua orang. Wanita tua itu tertawa, oke, saya akan memberi Anda kesempatan, dan menunggu Anda bertemu seseorang dalam 3 bulan. Pergi. Raja Surgawi Utara kemudian mendorong Levi Garrison menjauh. Nenek, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Dia sengaja mengatakan itu. Ya, sebelum Levi datang ke anak ini, dia selalu membuat kesepakatan dengan orang lain. Ini semua adalah kata-katanya untuk keluar. Semua orang berkata, apakah saya telah dibodohi oleh anak ini? Wanita tua itu mengadu. Bab 1362. Cepat dan kejar anak ini kembali. Gadis itu berteriak. Jika kamu mengejarnya saat ini, kamu pasti akan berkonflik dengan Dewa Perang Wanita. Yah, jika dia berani berbohong, jangan pernah berpikir untuk melihat anak-anak dan istrinya. Wanita tua itu berkata dengan marah. Setelah Levi Garrison mengatur para penguasa pasukan Levi untuk melindungi Zoe, dia akan mulai membuat rencana. Tuan Ola, baru-baru ini ada banyak tuan di gerbang Liang Utara yang mengungkapkan kita, mereka mungkin takut pada tentara tembok besar, mereka sudah terlambat untuk melakukan apapun. Kata Raja Surgawi Utara. Levi Garrison tersenyum. Terry mengatur orang di sisinya, yang juga bagus. Minimal itu membuat takut banyak orang dan menyembunyikan banyak masalah. Apakah ada perubahan lain? Levi Garrison bertanya. Tidak ada hal seperti itu untuk saat ini, keberadaan kelompok ini terlalu tersembunyi. Tidak ada petunjuk sama sekali. Raja Surgawi Barat. Saat ini, Levi Garrison menggunakan semua sumber daya yang bisa digunakan untuk digunakan kelompok ini sebagai raja. Diperkirakan hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Sekarang musuh asing tidak berani menyerang Erudia sedikit pun, tetapi ada banyak bahaya tersembunyi di dalamnya. Apalagi sekarang setelah kekuatan tersembunyi utama bebas, mereka bahkan lebih tidak bermoral.
Sudah cukup berani untuk mulai meraih barang-barang di ranah ibu kota. Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Perintahkan kementerian untuk memperhatikan. Saya merasa bahwa mereka pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Levi Garrison sudah memiliki firasat kuat ini. Memahami. Omong-omong, Levi Garrison mengharapkannya dengan sangat akurat. Mereka akan berhasil. Kini, Rai ingin mengetahui kondisi fisik Levi Garrison, sehingga dia langsung bertanya kepada Terry. Di telepon, Terry mengklaim bahwa satu atau dua kalimat tidak jelas dan meminta Rai untuk wawancara. Harapan, keduanya berharap agar Levi Garrison segera pulih. Tujuannya sama. Tempat di mana keduanya bertemu dipilih di Northampton. Keberadaan Rai dan Terry telah dikonfirmasi. Mereka akan bertemu besok di Bayeux Villa di Northampton. Bersiaplah sekarang, kamu hanya perlu berhasil kali ini, bukan gagal. Pada saat yang sama gunakan semua sumber daya untuk memblokir Northampton secara diam-diam. Saya tidak percaya bahwa seorang raja dapat menyelamatkan dua orang ini dari jauhnya. Kali ini, kami ingin Erudia mengetahui kengerian Avengers kami. Semua orang mengira bahwa raja berada di utara keindahan. Hal yang sama berlaku untuk informasi yang mereka terima. Selain itu, tidak ada yang akan membahas tindakan mereka kali ini. Berbeda dengan aksi merampas obat genetik sebelumnya. Saat itu, Mesias telah mempersiapkan jauh-jauh hari, sehingga raja akan muncul. Tapi kali ini berbeda. Lagi pula, mengejar kedua dewa, ini adalah tindakan yang tidak berani diambil oleh siapapun. Dan pembunuhan itu dilakukan secara tiba-tiba. Tidak ada yang bisa memprediksinya sama sekali. Bahkan Levi Garrison tidak dapat memprediksi bahwa mereka akan menjadi sangat gila. Akan membunuh dua dewa perang Erudia secara bersamaan. Ini adalah perilaku yang benar-benar gila. Semalam, banyak kekuatan super membanjiri Northampton. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Northampton diblokir tanpa terlihat. Hanya keluar, tidak ada entry. Ini menunjukkan latar belakang dan sumber daya yang kuat dari Avengers. Bagian dalam dan luar Bayeux Villa bahkan lebih tersebar. Tunggu saja Terry dan Rai datang. Hari berikutnya, Terry dan Rai sama-sama datang ke Northampton. Karena pemulihan Levi Garrison lambat, keduanya memutuskan untuk solusi secara langsung. Segera, Terry datang ke Bayeux Villa untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, Rai juga memasuki villa. Sama sekali tidak menyadarinya. Siap. Tidak ada keraguan bahwa dua dewa perang akan mati hari ini di Erudia. Bab 1363. Terry dan Rai bahkan tidak tahu langit dan bumi seperti apa mereka berada. Ini juga menunjukkan monsternya para master yang diatur oleh Avengers. Bahkan para dewa dari dua perang tidak menyadarinya. Meskipun keduanya selalu waspada, mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan cukup berani untuk membunuh mereka. Masih di tanah Erudia. Kamu menunggu di luar pintu. Terry memerintahkan keduanya. 3 murid Rai dan 4 panglima perang wanita Terry sedang menunggu di luar. Cedera Levi Garrison agak sulit saat ini. Mulai bagaimana membuat Levi Garrison pulih mungkin. 7 pembunuhan di luar pintu dengan beberapa anak buah Terry. Aku tidak mengerti, Ming Levi Garrison sudah mengalahkan bos, mengapa bos ingin melawannya lagi? Ya, aku tidak bisa mengetahuinya. Apakah hanya karena God of War fan bilang aku tidak percaya pada Levi Garrison? 4 gadis itu tersenyum dan berkata, awalnya kami tidak memahaminya, tetapi kemudian kami menemukan beberapa petunjuk mungkin karena perasaan. Hah, perasaan. Wajah berubah drastis ketika beberapa orang tentang Seven Kills. Apakah karena Rai menyukai Terry, tetapi Terry menyukai Levi Garrison? Itu sebabnya ada situasi seperti itu. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Pada saat ini, Ojun melihat sebuah petunjuk. Apa yang terjadi? Petik 2. Yang lain bertanya. Tidakkah menurutmu ini terlalu sepi? Suasana villa ini agak salah. Melanggar kamera mengamati sekeliling dengan waspada. Ya, ada banyak orang di villa sekarang, mengapa mereka menghilang di dalam? Ya, jika kamu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak mengetahuinya. Itu benar. Semuanya, hati-hati dan bersiaplah. Seven Kills segera datang ke kamar dan mengingatkan Terry dan Rai. Apa? Terlebih dahulu. Segera setelah itu, Rai tertawa, kamu terlalu khawatir, ini Hampton Utara. Apa bahayanya? Selain itu, siapa kita? Siapa yang bisa membawa bahaya? Dia adalah dewa perang di Erudia. Dia sangat galak di dalam dan luar negeri, siapa yang mengancamnya? Itu benar, bahaya apa yang bisa kita miliki? Terry juga tersenyum. Dalam kognisi dan konsep mereka, mereka adalah makhluk seperti dewa. Di mana bahaya di wilayah Anda sendiri? Ledakan. Tapi dia jatuh begitu saja. Tiba-tiba gedung ini terkena bombardir yang menyaksikan, seluruh dunia seketika. Tidak beruntung, mereka bertiga adalah master top dan bereaksi cepat. Cepat keluar sebelum terkubur dalam tanah. Rai dan Terry melihat bangunan runtuh di belakang mereka dengan kepala abu-abu, asap dan debu mengepul, dan ada reruntuhan di depan mereka. Hati-hati, hati-hati. Beberapa orang seru.
Tidak ada yang adegan yang tiba-tiba itu. Villa Baiyun ini sebenarnya dalam bahaya. Detik berikutnya, suara melolong keluar. Suara langkah kaki semakin terdengar. Seluruh villa penuh sesak dengan tuan bertopeng di dalam dan luar. Jangan biarkan Rai bertahan. Ini. Kulit semua orang berubah dengan pembohong, dan mereka melihat para master di sekitarnya dengan tidak percaya. Seseorang benar-benar ingin berharap dengan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Terlalu berani, bukan? Apakah Anda tidak tahu identitas mereka? Rai segera berkata dengan marah, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Rai mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Pihak lain hanya tersenyum menghina, Rai dan Terry, hari ini adalah tanggal kematianmu. Tinggal di sini selamanya. Membunuh. Bab 1364. Apa? Bunuh kami. Sudahkah kamu berani-berani beruang dan macan tutul? Bahkan pada saat ini, Rai dan Terry tidak dapat memahami bahwa seseorang akan membunuh mereka. Tentu saja, itu terutama karena tindakan baru-baru ini yang dilakukan Levi Garrison. Ini adalah perintah rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Termasuk mereka. Bunuh Terry dan Rai, percepat. Pria berkepala topeng harimau emas memberi perintah. Guru di lapangan semuanya dikirim. Apa yang mereka inginkan adalah pertarungan cepat. Terus, ingin membunuhku. Apakah Anda menginginkan itu? Rai penuh percaya diri. Kemenangan atas Raja Surgawi Utara belum lama ini memberinya kepercayaan diri tertinggi. Bertarung, bunuh dulu sebelum bicara. Terry berteriak marah. Total 9 orang tewas. Satu tangan. Ke-9 wajah Rai berubah dengan pembohong. Kuat. Lawannya terlalu kuat. Masih banyak orang. Semua orang kuat sampai ekstrim. Rai ingin membunuh kuartet dan menyapu tentara. Menghasilkan, begitu mereka bertarung, kedua tuan itu menjeratnya. Kekuatan tempur Terry sedikit lebih lemah dari Rai, dan dia bahkan lebih berat. Belum lagi 7 lainnya. Lawan bisa menjerat mereka sendiri. Belum lagi lawannya memiliki ratusan master. Grandmaster, semua pembangkit tenaga listrik tingkat master. Petik 2. Wajah Rai sangat pucat, dan dia selalu dingin. Segera, dia menemukan bahwa semua master yang hadir semuanya adalah level master. Ini tidak terbayangkan. Hampir lusinan master. Sayang sekali. Apa asal-usul pihak lain? Bisa ngumpulin begitu banyak master. Terlebih lagi, ada ratusan tuan di sekitar, yang tidak dihitung di luar villa. Grandmaster berjalan di mana-mana, kubis Cina tingkat dewa. Untuk membunuh mereka, saya juga bersusah payah. Rai menggunakan keterampilan tempur klan Liang Utara secara ekstrim, dan layanan dengan para master utama. Terry bermain sangat keras, tapi dia masih bisa bertahan. Tetapi Seven Kills dan Broken Army semuanya terluka setelah hanya 1 putaran serangan. Tidak ada kekuatan dalam kekuatan. Mempercepat, jangan beri mereka jeda. Pria bertopeng harimau emas mendesak. Serangan di pihak Avengers menjadi lebih ganas dan tak tertembus. 7 pembunuhan segera terbang, dan tidak bisa bangun lagi. Kalau bukan karena doa Rai yang baru merawat mereka, aku khawatir semua orang ini akan mati. Pada saat ini, Rai dan Terry juga terluka. Setelah minum obat kuno, mereka pulih kembali. Tapi lawannya terlalu kuat. Serangannya terlalu kuat. Keduanya tidak bertahan lama, dan mereka semua dipukuli. Pada saat ini, meminum obat-obatan kuno sudah tidak berguna lagi. Efektivitas tempur mereka pada dasarnya telah hilang. Hanya kematian yang menunggu keduanya. Sulit dipercaya. Rai dan tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa pihak lain akan memiliki begitu banyak tuan untuk membunuh mereka. Organisasi teroris macam apa ini? Begitu banyak master dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bunuh mereka, kita pergi. Masker Jinhu dipesan. Tunggu, apakah kamu benar-benar berani membunuh kami? Saya Rai, Dewa Perang Erudia. Apakah Anda tahu konsekuensi dari membunuh saya? Ucap Rai dingin. Sampai sekarang, dia masih merasa bahwa pihak lain tidak dapat membunuhnya. Statusnya terlalu tinggi. Siapa berani? Aku tahu, tapi kaulah yang aku bunuh. Pria itu berkata dengan dingin. Tunggu, aku ingin tahu siapa kamu. Terry sudah menyerah. Bagaimana jika bala bantuan tiba? Kelompok ini terlalu kuat, dan bantuan tidak cocok untuk mereka. Lusinan tuan, dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Bab 1365. Membunuh mereka. Kalau begitu letakkan di tempat mereka di titik tertinggi di Northampton. Putus asa. Keputusasaan tanpa akhir. Rai bahkan tidak menampilkan hari ini. Alasan utamanya adalah karena perjalanannya begitu mulus sehingga dia duduk di posisi tertinggi. Dia tidak bisa duduk diam dalam posisi ini. Banyak hal yang belum dilakukan. Apakah dia akan mati? Dia tidak rela. Tidak mau mati seperti ini. Rai memotong menunda waktu, tetapi pihak lain tidak memperhatikan sama sekali, dan pisau yang diambil oleh tangan sudah terpotong. Apakah kamu akan mati?
Keduanya sudah merasakan niat membunuh menyerang tubuh mereka. Ledakan. Di saat kritis. Sebuah kerikil ditembakkan seperti peluru, busur, dan menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, orang yang memegang pisau daging dipukul seperti kecelakaan mobil, dan semua orang terbang keluar. Pisau daging di tangan patah. Adegan yang tiba-tiba mengganggu posisi Avengers. Bagaimana situasinya? Semua orang melihat sekeliling, semua orang sudah panik. Ingin membunuh jenderalku, Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Beberapa orang masuk dari luar. Pemimpin, mengenakan topeng, juga memiliki cincin yang mencolok di tangan. Orang di sebelahnya memegang pedang. Topeng Yanlong, cincin Yanlong, pedang Yanlong. Apa, Anda adalah Raja Kata Keindahan? Wajah semua orang di Avengers berubah drastis. Menatap Levi Garrison dengan tidak percaya. Menurut informasi mereka, Raja berada di ibu kota atau utara. Itu tidak akan pernah muncul di Northampton. Tapi aku melihatnya. Brengsek. Ketika Ray dan Terry, yang berada di ambang kematian, melihat Levi Garrison, kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka menghargai. Raja muncul dewa. Itu benar, maka hari ini, bunuhlah godaan. Petik 2. Di pihak Avengers, setelah panik, mereka semua membunuh. Perintah, semua orang mengepung dan membunuh Raja Manusia. Pria bertopeng harimau emas diperintahkan. Puan Jinhu bergerak keluar. Bawahan melapor saat ini. Jangan sia-siakan usahamu, semua orang di luar sudah mati. Levi Garrison tersenyum. Itu sama saja dengan membunuhmu. Dengan perintah dari Jinhu, ratusan tuan yang hadir pindah. Sangat jarang bagi puluhan master untuk menembak bersama. Kekuatan bertarungnya sangat putus asa. Tapi mereka kebetulan bertemu Levi Garrison. Dia telah melakukan ini sejak lama di Pulau Timur. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di Cakrawala. Dengan cepat, Ray tercengang. Terry tercengang. Satu kata keindahan, Raja terlalu kuat. Tak terkalahkan. Ratusan master di Avengers jatuh satu demi satu untuk dipilih. Bagaimana dengan puluhan master? Bagaimana dengan semua master level dewa? Aku, Levi Garrison, dipenggal dengan satu pedang. Setelah beberapa saat, Avengers semua jatuh. Jinhu juga langsung bunuh diri. Semua mati. Terkejut. Sangat mengejutkan. Seperti ibu kota sebelumnya, wajah-wajah di bawah topeng orang-orang ini sudah lama benar-benar berbeda. Wajah mereka tidak bisa dikenal sama sekali. Levi Garrison telah mengantisipasi ini sejak lama dan tidak merasa aneh. Tapi ini mengejutkan Ray dan yang lainnya. Siapakah orang-orang ini? Dua orang yang segera ayak di depan Levi Garrison, terima kasih atas bantuanmu. Namun, bawahan saya memiliki pertanyaan, mengapa Anda muncul di Northampton, Raja kata. Ray penuh dengan keraguan. Bab 1366. Jika bukan karena kemunculan Levi Garrison, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Awalnya, Levi Garrison tidak akan menyadari tindakan Avengers ini. Alasan utamanya adalah mereka diam-diam memblokir Northampton, tidak peduli seberapa rahasianya itu, bagaimanapun juga, itu berada di bawah hidung Levi Garrison. Hampir semua mata Levi Squad ada di Northampton. Jadi saat Avengers beraksi, Levi Garrison mengetahuinya. Tapi ini terjadi di Northampton, tapi itu akan terjadi di tempat lain. Levi Garrison juga tidak bisa menyelamatkannya. Saya telah berada di Hampton Utara. Levi Garrison menjawab. Oke. Baik Ray dan Terry terkejut. Apakah Wang dan Levi Garrison berada di tempat yang sama? Kebetulan sekali. Namun, kedua orang itu mengagumi Raja Kata Keindahan. Ray, kamu juga tidak bisa. Masih terlalu buruk. Levi Garrison berkata dengan dingin. Ini adalah evaluasi objektifnya. Ray dilemparkan ke dalam kelompok orang ini, mereka hanya rata-rata. Tapi dia adalah dewa perang Erudia. Ini hanya rasa malu. Ray terlihat jelek. Tapi dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi setidaknya aku lebih kuat dari Levi Garrison. Sekarang tuan dari kekuatan tersembunyi utama muncul, itu normal bahwa saya tidak sebagus mereka. Ho. Levi Garrison mencibir. Obsesi Ray terhadapnya cukup dalam. Apakah dia lebih rendah darinya? Ho. Dia bisa menghancurkan Ray hanya dengan satu jari. Dia masih berpikir begitu. Namun, Ray tidak merasa malu. Kata yang tersedia lebih kuat darinya, dia yakin. Mengapa kamu datang ke Hampton Utara? Apakah ada misi? Kenapa aku tidak tahu? Levi Garrison mulai bertanya. Ini. Ray dan Terry saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjawab. Mengenai Levi Garrison, mereka tidak berani memberitahu Raja halal kata pun. Aku sudah memberitahumu untuk tidak waktu dan energimu untuk hal-hal yang tidak terpakai. Oke. Levi Garrison berkata dengan dingin. Oke, aku paham. Semua orang mengangguk. Kali ini, itu juga memberi mereka pelajaran yang cukup. Berani bertanya satu kata keindahan Raja, siapa yang menembak kita? Tanya Terry. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya lagi. Ray dan beberapa orang pergi.
Kita harus berhati-hati di masa depan, Erudia tidak aman lagi. Rai menghela nafas. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Terry dingin. Sekarang saya akhirnya tahu celah saya. Saya akan bekerja lebih keras. Tapi Levi Garrison tetap menjadi obsesiku. Dia bukan lawanku, aku harus mengalahkannya lagi. Ada cahaya di mata Rai. Hallmaster, kali ini mereka akhirnya menunjukkan kaki mereka. Berita, mereka diam-diam memblokir Hampton Utara. Jadi kami menangkap petunjuk. Petik 2. Titik. Levi Garrison tersenyum, yah, aku tahu. Kali ini, kesalahan terbesar mereka adalah memilih untuk memulai di Northampton. Beritahu kementerian dan periksa aku. The Avengers tidak mengira seseorang akan tiba-tiba keluar. Rencana sempurna mereka gagal lagi. Namun, berita terbesar baru-baru ini adalah Kaisar Tang, yang memimpin gerbang Subarat di antara 4 gerbang lahir. Dia akan datang ke rumah Lopez di Northampton. Hal ini membuat status keluarga Lopez kembali meroket. Samar-samar menjadi keluarga pertama Erudia, dan bahkan keluarga Garrison lebih baik dari itu. Zoe, kakakku ingin bertemu denganmu. Di masa depan, status Anda akan menjadi lebih dan lebih mulia. Kamu tidak layak untuk Levi Garrison. Bab 1367. 3 katup gerbang lainnya juga siap dipindahkan. Kemunculan Raja Subarat menyebabkan diskusi panas yang meluas. Levi datang ke sini dan membiarkan memantau informasi Avengers. Levi Garrison sedang berjalan-jalan di tepi danau tertentu di utara Sungai Yangtze, diikuti oleh Raja Surgawi Barat. Ada petunjuk bahwa seorang pangeran tertentu dari negara Elang memiliki kontak dengan kelompok ini. Yang lain masih ada. Raja Surgawi Barat memberikan petunjuk penting. Perang Negara Elang. Saat menyebut negara ini, mata Levi Garrison meledak karena marah. Suatu ketika mengalami kerugian di tangan mereka. Ini adalah ras yang dikenal karena metodenya yang tercela. Semua jenis metode yang digunakan secara ekstrim. Ada tragedi di perbatasan yang terkait dengan mereka. 115 saudaranya meninggal secara tragis. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Elang. Mereka dianiaya dengan tipu daya mereka dan dibunuh dengan cara yang kejam. Dia hanya membenci ras ini. Kuncinya adalah bahwa perang negara Elang diam-diam merancang segalanya, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Mengetahui bahwa mereka melakukan, mereka menekankan segalanya. Pada masa itu, Levi Garrison meminta perintah tersebut dan membunuh 1 orang ke perang Eagle Nation untuk membalas dendam. Saat itu dia hampir diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, dia hanya bisa menyerah, dan hanya bisa melihat mereka secara luas, tetapi tidak bisa membalas dendam. Karena tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa itu dibuat oleh negara Elang perang. Dia tidak punya alasan untuk bertindak. Benar saja, sekelompok orang jahat berkumpul. Levi Garrison berkata dengan marah. Memeriksa, periksakan untukku. Levi Garrison berkata dengan marah. Kali ini, jika ada alasan, dia akan membalas dendam. Memahami. Semua orang berteriak. Aku akan pergi kemanapun sendirian. Kamu kembali dulu. Levi Garrison memerintahkan. Levi Garrison sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia menyebutkan War Eagle Nation. Dia menunggu lama pada hari ini. Tapi tidak ada alasan untuk melakukannya. Saya tidak tahu siapa yang terakhir. Semoga kali ini dengan menangkap Avengers, semua musuh bangsa Elang akan ketahuan. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah mengitari Westlake di Northampton. Datanglah ke tempat dengan pemandangan yang indah, hampir tidak ada orang di sini. Saya hanya melihat beberapa orang tidak jauh di depan. Salah satu lelaki tua itu mengenakan pengaturan tang hitam dengan temperamen berdebu di tubuhnya. Di sebelahnya ada seorang gadis muda, sekitar 10 asteris tahun. Dengan kuncir kuda yang tinggi dan wajah yang bangga. Nyonya Langit. 10 meter di belakang satu tua dan satu muda, 6 orang mengikuti, semuanya berpakaian putih. Kata Sishu dibordir di dada. Keenam orang ini sangat menakutkan. Guru besar. 6 tuan yang kekuatannya di atas pedang iblis dari Pulau Timur. Hitung berdasarkan tahun. Keenamnya adalah master berusia seabad. Melihat postur ini, melihatnya hanyalah budak. Levi Garrison melihat kekuatannya secara sekilas. Dia juga ngeri. Apa identitas tua dan muda ini? Bagaimana dengan tuan 600 tahun sebagai pelayan? Apa yang tidak diketahui Levi Garrison adalah bahwa ini adalah gerbang Su Tang Barat, Kaisar Tang Kaisar Su Barat dan cucunya Linda. Mereka baru saja tiba di Northampton. Datang untuk menghargai pesona Danau Barat. Lagi pula, karena perjanjian itu, dia telah terperangkap di tanah Sishu dan tidak pernah dilahirkan. Keingintahuan berubah menjadi rasa ingin tahu, tetapi Levi Garrison tidak terlalu banyak berpikir dan terus berjalan. Berhenti, ini tempatmu seharusnya. Tetapi ketika dia mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh beberapa orang. Kenapa? Levi Garrison menyipitkan matanya. Karena area ini adalah area terlarang pribadi, tidak ada orang yang bisa masuk. Beberapa orang berkata dengan dingin. Levi Garrison mengerti dalam. Daerah ini disegel. Tak heran jika Danau Sizi yang selalu panas ini begitu ramai. Tapi Levi Garrison memperhatikannya dan terus berjalan.
Bab 1368. Berhenti. Anda tidak mengerti kata-kata manusia, bukan? Saya meminta Anda untuk berdiri diam dan tidak mendengar. Beberapa orang berteriak dengan dingin. Raja Sishu, yang merupakan klan Sishu, datang, dan mereka bertanggung jawab untuk membersihkan ladang. Setelah identitas terungkap, semua orang di ruangan itu dievakuasi secara tertib. Tidak ada orang yang berani mengatakan tidak. Hasilnya, ada warna hijau yang mengejutkan. Masih harus memaksa. Keluar, jangan menahan jalanku. Levi Garrison berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang suasana hati sangat suram. Menghalangi hal sama saja dengan membuat marah. Apakah kamu tahu siapa kami? Klan Gerbang Subarat. Beberapa orang baru saja menunjukkan identitas mereka dan mengejutkan Levi Garrison. Berapa banyak orang yang ditawarkan oleh Levi Garrison dalam? Aku tidak ingin tahu. Didorong dengan mudah, mata beberapa orang penuh dengan kengerian. Ayo, hentikan dia. Beberapa orang seru. Petik 2 tanda tanya. Petik 2. Segera, penguasa klan Sishu yang tersembunyi dalam bayangan muncul satu demi satu, Levi Garrison. Jika kamu tidak ingin mati, aku siap. Levi Lee meraung marah. Sombong, berani begitu lancang di depan klan Sishu. Apakah kamu ingin bertarung? Petik 2. Seseorang berteriak dengan dingin. Aku memukul selebriti. Levi Garrison menembak langsung. Dia meninju dengan keras. Tinju ke daging. Semua orang tanpa henti. Segera berapa besar orang jatuh di atas. Pergerakan di sini menarik perhatian Kaisar Sishu dan cucunya tidak jauh. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membuat masalah di depan klan Sishu segera setelah mereka lahir. Tidak sabar untuk hidup. Ada orang yang begitu berani di dunia ini. Beraninya mendobrak Tai Sui. Kaisar Subarat berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang telah terjadi? Ketika semua orang datang ke sini, mereka hanya bisa berkata dengan tegas. Linda membocorkan Levi Garrison dengan matanya yang indah. Puan, anak ini tidak mendengarkan bujukan kami dan ingin masuk ke sini dengan paksa. Kaisar Tang tampak dingin setelah mendengarkan. Sang penyelenggara. Semua anggota Gerbang Subarat melengkungkan pinggang mereka bersama-sama, dengan ekspresi panik di wajah mereka. Aku takut ini marah. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Gerbang Sishu. Di mata mereka, ini adalah penguasa satu partai. Sama seperti Kaisar kuno. Sekarang ada anak yang memprovokasi. Kamu tidak tahu siapa kami. Linda berteriak dengan dingin. Levi Garrison berkata dengan wajah dingin, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Adegan ini mengejutkan semua anggota klan Sishu. Mereka selalu menyendiri. Sekarang dia bergabung dengan dunia, dia dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Mendengar bahwa Kaisar Subarat akan datang ke Hampton Utara, para selebritas dari selatan mengadakan perjamuan super besar untuk menyambutnya. Semua orang menghormatinya seperti dewa. Pada akhirnya, dia sangat diprovokasi oleh seorang anak laki-laki admin. Kamu mencari kematian, kamu akan mati ketika kamu selesai berbicara. Petik 2. Salah satu dari 6 pelayan di belakang Kaisar Tang berkata dengan marah. Di Gerbang Sishu, ada aturan ketat. Siapapun yang memprovokasi puncak, bunuh. Untuk berada di Gerbang Sishu, Levi Garrison baru saja selesai mengatakan ini dan dia langsung jatuh ke tanah. Liu kecil, jangan sembrono. Ini bukan wilayah kami. Anda harus beradaptasi dengan dunia ini. Jangan melawan dan membunuh di setiap kesempatan. Kaisar Tang berkata dengan dingin. Yan Ran, menurutmu apa yang harus dilakukan? Masalah ini. Kaisar Tang memandang cucunya. Kakek, ayo lakukan. Biarkan dia ayak dan meminta maaf. Masalah ini sudah berakhir. Linda menyarankan. Anak itu mendengar bahwa tidak ada hal seperti itu. Berlutut dan minta maaf, insiden ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda sangat beruntung. Petik 2. Ya, kalau tidak kamu akan mati. Cepat ayak dan minta maaf. Ampuni kamu. Semua orang dimarahi. Levi Garrison melihat tak berdaya. Mengapa selalu ada orang yang mencari kematian? Bab 1369. Gulungan. Levi Garrison berkata dengan marah. Kelompok orang ini memblokirnya dan tidak membicarakannya, dan dengan sengaja mempermalukannya. Kata-katanya tidak mencengangkan dan tidak ada habisnya. Ketika Levi Garrison mengatakan ini, semua orang di klan Sishu tercengang. Seseorang benar-benar membiarkan mereka pergi. Apakah ini gila? Diprovokasi ke kepala Gerbang Subarat. Membunuh. Pelayan di belakang Kaisar Tang langsung membunuh Levi Garrison. Ini adalah master berusia seabad. Itu lebih baik dari pedang iblis. M.BG. Saat itu, jika orang-orang ini tidak bisa keluar dari dunia, akan ada saat ketika pedang iblis merajalela di benua Dongfang. Ledakan. Hanya pukulan. Bisa memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini seperti gunung besar datang di bawah tekanan. Hal yang tidak dapat dijelaskan. Kebanyakan orang takut organ mereka akan dikalahkan oleh aura menakutkan sebelum kekuatan pukulan ini. Ini adalah kengerian seorang master berusia seabad.
Pukulan biasa tanpa kejutan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pukulan ini jatuh pada orang itu, takut daging dan darahnya harus meledak. Ketika dia menembak, semua orang tahu hasilnya Levi Garrison pasti akan mati. Ledakan. Ada suara keras yang membosankan. Petik 2 tanda tanya. Petik 2. Batu bata biru di bawah kakiku pecah satu persatu. Semua orang terpaksa mundur oleh Yu Wei yang kuat ini. Hal yang paling putus asa adalah bahwa Levi Garrison memiliki masalah. Dia tiba-tiba menerima pukulan ini. Pukulan itu menghantam keras dengan pukulan pelayan Tuan Seabad. Engah. Pelayan seorang Tuan di Seabad memuntahkan darah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Ledakan. Sebuah lubang darah meledak di tubuhnya. Baru saja, pukulan Levi Garrison menghantam tubuhnya, tidak mampu membubarkan diri. Ngeri. Sangat ngeri. Mata semua orang melebar, dan bola mata mereka akan terbang keluar. Kekuatan apa ini? Anda harus tahu bahwa 10 pelayan Kaisar Subarat, bahkan di seluruh keluarga Subarat, adalah eksistensi terbaik. Tapi itu tidak cocok untuk anak laki-laki admin duniawi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Saya datang. Guru berusia seabad lainnya langsung bergerak. Lakukan semua yang Anda bisa untuk membunuh Levi Garrison. Ledakan. Levi Garrison masih meninju. Dia juga terbang keluar. Saya datang. Master abad ketiga bermain. Ledakan. Dia juga kalah. Aku tidak percaya. Tembakan Master ke-400 tahun, dan hasilnya sama-sama. Malu. Malu mutlak. Selama ratusan tahun, 4 katup gerbang utama, saya khawatir tidak ada rasa malu seperti itu. Penjaga pribadi Kaisar Subarat sebenarnya tidak kalah dari seorang anak kecil. Kalah dalam pertempuran berturut-turut. Ayo pergi bersama, bunuh dia. Pada akhirnya, doa pelayan yang tersisa juga mengejutkan dan menembak. Itu pasti akan membunuh garnisun Levi. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, klan Sishu akan menjadi lelucon. Keduanya memegang keyakinan bahwa mereka akan membunuh. Gunakan keterampilan tempur yang paling kuat. Levi Garrison masih sama seperti sebelumnya, tidak bergerak, menyerang keterampilan tempur mereka yang kuat dengan tinjauan yang sederhana. Enggak. Engah. Tapi dalam, kedua pelayan ini terbang keluar. Darah tumpah ke seluruh lantai. Pada titik ini, semua budak menguasai 600 tahun jatuh ke tanah. Di mata semua orang, semuanya luar biasa. Terlalu menakutkan. Apakah pemuda ini seorang pria atau hantu? Apakah ini masih dunia? Apakah ini masih masyarakat modern? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat? Kuncinya masih muda. Tak terbayangkan. Ada banyak jenius di klan Sishu, yang kekuatannya sebanding dengan Master di Seabad. Tetapi sama sekali tidak ada yang namanya kekalahan mudah dari menguasai 600 tahun sekaligus. Levi Garrison berkata dengan wajah maaf dan mengungkapkan 2 kaisar dan cucu perempuan Sishu, apakah saya masih perlu ayak dan meminta sekarang? Bab 1370. Ini. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa bertemu dengan seorang pria muda akan sangat kuat. Apakah ini masih dunia? Mereka menemukan keberadaan seperti itu segera setelah mereka lahir. Grandmaster berusia 600 tahun benar-benar hilang. Aku dengan mudah. Anak ini bisa dikatakan melawan langit. Saya khawatir hanya Erudia Wulong yang memiliki kualifikasi ini ketika dia masih muda. Petik 2. Kaisar Subarat. Siapa Erudia Wulong? Masing-masing melawan langit. Di antara kekuatan tersembunyi ini, 5 orang ini adalah langit-langit seni bela diri. 4 gerbang utama dan seni bela diri terkuat di antara kekuatan tersembunyi utama. 5 orang adalah mitosis. Ini juga merupakan legenda. Hari ini, Kaisar Sishu membayangkan 5 orang ini setelah melihat garnisun Levi. Kupikir-pikir 5 naga Erudia juga bisa ditiru. 4 katup gerbang telah digunakan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang menggantikan Erudia Wulong. Tidak terpikir untuk tampil di dunia. Itu luar biasa. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Levi Garrison tidak menggantikan Erudia Wulong, tetapi sebanding dengan atau bahkan Erudia Wulong. Mata indah Linda sangat luar biasa. Ada banyak jenius di antara 4 gerbang utama, dan Linda memuja beberapa. Tapi ini pertama kali aku melihat seseorang seperti Levi Garrison. Terlalu kuat. Saya langsung dan dia yang sombong. Dia hanya orang duniawi. Apakah itu klan Sishu? Apakah ada orang lain yang datang? Levi Garrison melirik pemilik klan Sishu. Semua orang tidak berani memotret Levi Garrison. Bahkan Kaisar Subarat. Tidak ada yang berani melawan Levi Garrison. Adik laki-laki, ini salah paham. Kami tidak memiliki banyak kontradiksi, itu tidak akan terjadi. Setelan Kaisar Subarat lemah. Linda juga setuju, salah, kami tidak punya banyak dendam. Kami tidak akan saling bertarung. Petik 2. Levi Garrison mencibir dan berkata, tidak ada kontradiksi. Tidak ada dendam, tapi kau akan membunuhku. Anda dengan polos memblokir tempat ini. Kenapa salah paham? Kita. Menghadapi pertanyaan Levi Garrison, semua orang tercengang. Kami tidak benar tentang masalah inisial.
Saya minta maaf tidak ditunjukkan kepada Andari atas nama klan Sishu. Pak, Andari dapat menyebutkannya jika Andari memiliki kondisi apapun. Sebagai permintaan negara maaf. Kaisar Sishu bahkan meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Linda juga tampak luar biasa. Visi dan pengetahuan mereka tidak sebaik Kaisar Subarat. Meremehkan status Levi Garrison di benak Kaisar Subarat. Juga meremehkan nilai Levi Garrison. Tak beruntung, Kaisar Subarat meminta maaf, jika tidak, garnison Levi pasti akan mengejarnya sampai akhir. Yah, kamu juga telah mendapat pelajaran, jangan biarkan aku bertemu lain kali. Levi Garrison berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Tuan tunggu. Kaisar Si menunjukkan ke garnison Levi dan menghentikannya. Sesuatu. Levi Garrison mengerutkan kening. Tuan kecil, saya Kaisar Tang, kepala keluarga Subarat. Orang luar biasa sepertimu seharusnya tahu 4 pintu utama, kan? Kaisar Sishu bertanya. Ya, aku tahu. Tuan, sebagai kepala, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan klan Sishu. Saya berhutang bahwa selama Anda bergabung dengan klan Sishu, status Anda adalah yang kedua setelah saya. Di masa depan aku bahkan bisa memberimu klan Sishu. Saya meminjam Anda dapat menggunakan semua sumber daya Sumen Barat. Kamu bisa melakukan apa saja, dengan Sishumen di belakang. Kaisar Subarat benar-benar membuat janji seperti itu, yang bahkan lebih tidak terduga bagi semua orang. Benar-benar bisa menjadi yang kedua dalam komando gerbang Subarat. Mereka tidak bisa memahami keinginan Kaisar Subarat. Selama Levi Garrison bergabung dengan Sekte Gerbang Subarat, Kaisar Subarat dapat mendudukkannya di atas 4 gerbang sekte. Bersambung.